Tuhan terbesar. Kuasa dosa dihapuskan oleh kuasa darahnya, kebangkitan Tuhan kita. Dia yang telah ada sebelum semua ada, yang ditinggikan dalam segala ciptaannya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, segala kuasa dan kerajaan tunduk pada namanya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, surga bumi bermasmur dan menyembahnya. Kuasa dosa dihapuskan oleh kuasa darahnya, kebangkitan Tuhan kita. Dia yang telah ada sebelum semua ada, yang ditinggikan dalam segala ciptaannya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, segala kuasa dan kerajaan tunduk pada namanya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, surga bumi bermasmur dan menyembahnya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, segala kuasa dan kerajaan tunduk pada namanya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, surga bumi bermasmur dan menyembahnya. Ku bawa hidupku di hadapan tatamu, biarkan ku masuk dalam hadiratmu. Ku rindu kau selalu, oh Yesus Tuhanku. Kaulah sumber kekuatanku, penolong yang setia. Kau lingkupi aku
dengan kuasa kasih-Mu. Hanya di dalam-Mu damai sejahtera-Ku. Oh Yesus Tuhanku, tiada yang seperti-Mu. Selama ku hidup, ku kan menyembah-Mu. Oh, Kau selalu, oh Yesus Tuhanku, Kaulah sumber kekuatanku, penolong yang setia. Kau lingkupi aku dengan kuasa kasih-Mu. Hanya di dalam-Mu damai sejahtera-Ku. Oh Yesus Tuhanku, tiada yang seperti-Mu. Selama ku hidup, ku kan menyembah-Mu. Ku kan menyembah-Mu selamanya. Kebenaran-Mu, kesukaanku, pengharapanku padamu, sukacitaku, kekuatanmu, sumber hidupku padamu. Kebenaran-Mu, kesudahanku, pengharapanku padamu, sukacitaku Tuhan, kekuatanmu, sumber hidupku padamu. Sumber hidupku hanya Kau. Melingkupi aku dengan kuasa kasih-Mu. Hanya di dalam-Mu damai sejahtera-Ku. Oh Yesus Tuhanku, tiada yang seperti-Mu. Selama ku hidup, ku kan menyembah-Mu. Kau lingkupi aku dengan kuasa kasih-Mu. Hanya di dalam-Mu damai sejahtera-Ku. Oh Yesus Tuhanku, tiada yang seperti-Mu.
Shalom. Selamat hari Minggu, Jemaat Gereja Kemuliaan Sion Sudirman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, oleh karena kasih dan kebaikannya, kita masih dapat beribadah secara online di hari Minggu ini. Kebenaran firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Ibu Diaken Winda Worang dengan tema Memberi yang terbaik melalui hidup kita. Firman-Nya terambil dari Imamat 1 ayat 1-3. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Kita berdoa. Segala puji, sembah dan hormat hanya bagimu Allah Bapa di surga. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan perlindungan-Mu, kasih setia-Mu, kekuatan kesehatan yang masih boleh kami terima dan alami sampai saat ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipuji. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom. Happy Sunday, Jemaat GKI Sudirman yang dikasihi Tuhan. Seberapa banyak kita yang bersyukur buat kebaikan dan kasih setia Tuhan. Boleh lambaikan tangannya, saudara. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Siap bernyanyi bagi Tuhan, amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Mari kita bertepuk tangan. Mari kita bersuka cita, meninggikan namanya. Haleluya. Mari angkat suara, nyanyikan bersama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja.
Terima kasih Bapa buat kebaikan dan kasih setiamu. Rancangan indahmu Tuhan yang menyertai hidup kami. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Naikkan pujian, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
Shalom, keluarga besar Gereja Kemuliaan Sion yang diberkati Tuhan Yesus. Sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini di mana kami boleh kembali lagi beribadah. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Kami tahu di atas puji-pujian ada kuasa. Dan Tuhan, pada hari ini, saat ini kami akan membaca sebagian daripada isi hatimu Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hatimu Tuhan. Biarlah ini bukan kuat gagahnya kami manusia, tetapi ini semua karena Engkau Tuhan. Dan berkati setiap jemaat kami Tuhan, dimanapun mereka berada, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Engkau memberkati mereka Tuhan. Biarlah firman yang akan kami baca sama-sama, firman yang akan kami dengar sama-sama ini Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Karena kami tahu manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, dan biarlah kembali ini semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, keluarga besar Gereja Kemuliaan Sion, mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita buka firman Tuhan bersama-sama dari Imamat 1. Ayat 1, 2, dan 3. Ya, Imamat 1, ayat 1, 2, dan 3. Imamat adanya di Perjanjian Lama ya. Mari kita baca sama-sama ya. Saya akan bacakan dari sini. Dan Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian bisa baca dari tempat di mana kita berada. Karena kita tahu di mana Tuhan tempatkan kita. Tidak ada yang salah kalau kita bisa membaca firman Tuhan, kita bisa memuji Tuhan, karena kita tahu hidup kita ini untuk Tuhan. Kembali lagi kita ada karena itu semua anugerah dari Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Imamat 1 ayat 1, 2, dan 3. Korban bakaran. Tuhan, yang pertama, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Ayat 2, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu itu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi, atau dari kambing domba. Yang ketiga, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Demikianlah firman Tuhan. Tema hari ini yang akan saya bacakan adalah memberi yang terbaik. Tentunya di antara kita semua senang ya kalau diberi yang terbaik, tapi kalau diberi yang kurang baik atau mungkin tidak berkenan di hati, gimana gitu rasanya ya. Tetapi hari ini kita mau belajar memberi yang terbaik, karena kita tahu yang dari yang terbaik itu pasti sesuatu yang sudah dipikirkan, sudah diatur seperti itu ya, sehingga menjadi sesuatu yang terbaik, dan yang menerimanya pun kiranya akan merasa sukacita, merasa gembira, merasa damai, merasa senang sekali seperti itu ya. Jadi kita mau belajar hari ini tentang memberi yang terbaik ya. Kita dalam hidup di dunia ini, Allah sudah menyediakan nih segala sesuatu untuk kita. Alam semesta, langit dan bumi, dan segala ciptaannya yang lain. Semua yang ada ini bukan dari siapa-siapa, bukan dari nenek moyang, tetapi tentunya dari Allah kita, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dan seorang pun tidak akan mampu tanpa pemberian Allah yang ini ya. Tanpa pemberian Allah yang sudah Allah berikan buat kita. Karena apa yang Allah berikan buat kita pasti kembali lagi yang terbaik buat kita. Kalau tema bulan lalu kita diajarkan untuk kasih, bersyukur, seperti itu. Sekarang kita mau belajar di mana Allah memberikan yang terbaik buat kita.
Dan pada saat Allah memberikan yang terbaik buat kita, tentunya kita juga akan belajar memberikan yang terbaik buat Allah. Karena kita ini adalah ciptaannya. Kita ini adalah manusia yang sudah dijadikan segambar dengan Allah. Jadi kalau kita tidak memberikan yang terbaik untuk Allah, kita bisa ngerti gak sih perasaan Allah? Aduh, Allah sedih deh, seperti itu. Karena kita ini diciptakan segambar dengan beliau, dengan dia, dengan sang pencipta yang maha kuasa. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik, kakak, om, tante, semua, hari ini kita mau belajar di mana Tuhan Allah kita sangat mengasihi kita, sangat memperhatikan kita. Dia selalu memberikan yang terbaik buat kita ya. Jadi kita mau belajar hari ini dan kita mau diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita semua tentunya ya. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, tidak ada satupun yang mampu menyelamatkan kita dari kebinasaan. Tetapi Allah mengaruniakan putranya yang tunggal dengan mati di kayu salib, supaya manusia binasa beroleh hidup yang kekal. Agar manusia tidak binasa, agar kita tidak binasa, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Karena kita tahu upah dosa adalah maut. Dan kita tahu kalau kita tidak ada Yesus Kristus yang datang buat kita, tidak ada juru selamat. Bagaimana ini hidup kita, bagaimana keadaan kita ya. Tetapi karena kita tahu saat ini bahwa ada Tuhan Yesus yang mengasihi kita, yang adalah putra Allah, yang datang ke dunia untuk menebus dosa saya dan Bapak Ibu sekalian di rumah di sana semua, itu karena beliau mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Dia adalah Allah yang baik. Dia mengasihi kita bukan setengah-setengah. Dia mengasihi kita sepenuhnya. Dia mengasihi kita dengan rela mati di atas kayu salib, menebus dosa kita semua. Karena dia tahu, kembali lagi, kalau manusia berdosa nanti mereka akan binasa. Dia akan binasa. Dia akan ke neraka. Tetapi oleh sebab itu Tuhan gak mau kita ke situ. Tuhan mau kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan one day kita akan kembali ke surga. Oleh sebab itu kita bersyukur, kita punya Allah yang mengasihi kita, yang menebus segala dosa dan kesalahan kita ya. Kita baca di Yohanes 3 ayat 16. Kita baca Yohanes 3 ayat 16. Kita buka ya kitab kita tahu Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah isi hatinya Tuhan. Alkitab adalah penuntun hidup kita. Kita diciptakan di dunia ini, diberikan petunjuk sama Tuhan melalui apa? Melalui firman Tuhan ini, melalui Alkitab yang harus kita baca setiap hari agar kita tidak tersesat, agar kita mengerti kehendak Tuhan, agar kita tahu mana yang harus kita lakukan dan mana yang jangan kita lakukan. Jadi, yuk sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, jangan lupa ya, kita baca firman Tuhan, kita buka Alkitab kita baca, kita renungkan, dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah ya. Sebab itu baca Alkitab kita. Ya mungkin kalau ada di antara kita yang udah nggak bisa baca karena Alkitabnya tulisannya kecil, kita bisa buka dari handphone kita, dari gadget kita ya. Tetapi kita intinya kita harus sebagai anak Tuhan membaca firman Tuhan ya. Kita buka kembali lagi Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Kita harus bersyukur karena Tuhan telah memberikan kepada kita tempat tinggal. Tuhan memberikan kepada kita keluarga, berkat jasmani, berkat rohani, makan minum pakai kita diberkati oleh Tuhan ya. Betapa baiknya Tuhan bagi kita semua. Ayo kita renungkan, setiap kita bangun pagi, kita memuji Tuhan, kita melihat keadaan kita yang baik,
kita bersyukur kita masih bangun pagi ya. Itu semua karena anugerah dan berkat yang Tuhan masih berikan buat kita. Itu semua karena kasih Tuhan kepada kita ya. Jadi jangan kita lupakan itu. Tuhan pelihara kita dengan baik. Sampai hari ini kita masih ada. Semua karena kasih dan anugerahnya Tuhan yang sangat sempurna buat kita semua. Lebih dari itu, kita menerima pemberian keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus yang sudah kita baca di Yohanes 3 ayat 16 tersebut ya, di mana Tuhan Yesus rela mati buat kita. Dia mengasihi kita ya. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan kita juga menerima Roh Kudus dan kita menerima karunia ilahi di dalam setiap hidup kita, pribadi lepas pribadi. Ya, jadi tetapi ya saya mau baca dulu. Tetapi maksud semua pemberian Allah itu bukan berarti untuk kita nikmati sendiri, ya. Allah juga menghendaki kita memberi. Allah menghendaki kita memberi, ya. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kita mau buka Matius 22 ayat 37 sampai 39 ya. Demikian firman Tuhan. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pertama-tama kita harus memberikan kepada Allah, lalu kita kepada sesama, dan baru kepada diri kita sendiri ya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak boleh mementingkan diri sendiri, tidak boleh melupakan sesama kita, tidak boleh egois ya. Tuhan mau kita hidup saling mengasihi kepada Tuhan dan mengasihi kepada sesama. Itulah Tuhan Yesus yang mengajarkan kita saling ke atas dan ke samping, itu adalah terhadap sesama ya. Mengapa ada orang, ini saya punya misal, mengapa ada orang yang memiliki segala sesuatu tetapi tidak mempunyai sukacita dan tidak mempunyai kebahagiaan? Mengapa? Mungkin jawabannya adalah karena orang tersebut hidupnya untuk dirinya sendiri ya. Jadi kita ini makhluk sosial, kita ini hidup juga perlu orang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri, kita perlu orang lain. Kita perlu sesama kita. Kita dihadirkan Tuhan kok, kembali lagi, orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang di sekitar kita. Itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan yang Tuhan percayakan buat kita. Ya, jadi keluarga kita, pasangan hidup kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, sahabat kita, teman-teman kita, itu adalah anugerah dari Tuhan. Ya, mungkin bisa lebih luas lagi di kantor, di kampus, di mana Tuhan menempatkan kita. Ada sahabat-sahabat kita yang Tuhan percayakan. Itu adalah sesama kita. Itu adalah berkat yang Tuhan berikan buat kita. Jadi kita hidup nggak bisa sendiri. Kita hidup perlu orang lain. Kita hidup harus saling mengasihi. Kita hidup saling memberi kekuatan, memberi semangat, saling membangun. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam tujuan hidup kita di dunia ini. Ya. Jadi kita jangan seperti laut mati. Ya, kita tahu laut mati ya yang berada di Timur Tengah sering menjadi gambaran orang yang mementingkan diri sendiri. Kenapa? Karena banyak aliran-aliran sungai ini yang menuju laut mati. Tetapi laut mati itu tidak ada satu aliran pun yang keluar. Jadi semua masuk aja ke dia. Gak ada yang keluar, ya. Jadi jangan kita punya contoh hidup yang seperti ini. Jangan kita seperti laut mati. Kita diberkati dalam hidup ini. Jangan berkat masuk, tapi tidak keluar gitu loh. Egois, jangan buat kita sendiri. Ya, saya pun mengajarkan kepada anak-anak saya, kalau kita menerima berkat dari seseorang, kita berbagi lagi agar berkat itu ngalir, ya, agar berkat itu boleh membuat orang bersuka cita. Kita
belajar ya, saya belajar juga ya terhadap keluarga saya, terhadap anak-anak saya. Saya bilang, contoh ya, kalau mereka dikasih berkat, dapat rezeki seperti itu, yuk kita bagi. Kita bagi apa misalnya? Ya kita dapat kue, kita bagilah kue sama-sama. Toh kita makan senang. Mereka yang makan, yang dibagi pun ikut senang. Jadi kita itulah tujuan hidup yang Tuhan berikan buat kita. Kita bisa membawa damai, kita bisa membawa sukacita buat orang lain, sehingga mereka pun jadi terberkati. Oleh karena kita pun diberkati dan kita pun dimampukan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain ya. Tuhan baik, Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan punya maksud dan tujuan buat kita. Oleh sebab itu harus kita lakukan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan buat kita itu. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama ya. Kita kembali lagi ke firman Tuhan yang tadi kita baca di Imamat 1 ayat 1 sampai 3 ya, dimana kita saat ini akan belajar tentang prinsip-prinsip yang benar di dalam memberi. Imamat 1 ayat 2. Kita mau masuk ke dalam Imamat 1 ayat 2. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu itu yang kamu persembahkan itu dari lemak, yakni dari lembu, sapi, dan dari kambing domba. Ya, jadi yang pertama kita mau belajar, apabila seseorang di antara kamu hendak mempersembahkan korban kepada Tuhan, ya, kita hendak mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dalam hal ini adalah Tuhan tidak pernah memaksa kita, Tuhan tidak pernah memaksa kita. Tidak ada seorang pun yang dipaksa untuk bertobat, ya. Jadi dalam hal ini tidak ada yang dipaksa untuk bertobat. Semua kembali lagi untuk kerelaan hati. Walaupun anak-anak Tuhan, para penginjil nih, kita yang dipakai oleh Tuhan, hamba-hamba Tuhan, menyampaikan isi hatinya Tuhan untuk kita berbalik dari jalan yang tidak baik menuju jalan yang baik. Kita menghendaki orang itu bertobat, ya. Tapi kita kembalikan lagi, semua itu kembali kepada orang tersebut. Bukan dipaksa, bukan diublak-ublak begitu kata orang Jawa ya, tetapi itu harus kerelaan hati. Kita sebagai hamba Tuhan sudah melakukan tugas kita menyampaikan isi hatinya Tuhan, dan kita berdoa kiranya orang tersebut tersentuh hatinya, digerakkan Tuhan, bahkan dipilih Tuhan untuk dia juga diselamatkan, berbalik dari jalan yang tidak baik ke jalan yang benar, bertobat seperti itu. Jadi di dalam hal ini adalah tidak pernah ada paksaan untuk kita bertobat, tetapi harus muncul kerelaan hati dalam diri kita. Sama di dalam berdoa, di dalam membaca firman Tuhan. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang mengharuskan, tetapi ini adalah bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita tahu kita harus berdoa. Berdoa adalah kita bicara dengan Tuhan. Baca firman, Tuhan yang bicara buat kita. Oleh sebab itu, dalam dunia ini, kalau kita tidak berdoa, tidak baca firman Tuhan, bagaimana kita di dalam dunia ini? Sementara, contoh ya, saya punya cerita waktu saya dengan anak-anak saya. Kalau kita beli mainannya Lego, kita mau bentuk jadi rumah, pasti kan ada buku petunjuknya. Kalau buku petunjuknya nggak dibaca, buku petunjuknya nggak dimengerti, kita bikinnya, Legonya itu kita bikin, pasti deh jadinya kacau, ya nggak? Jadinya berantakan, nggak sesuai dengan gambar, nggak sesuai dengan tujuannya. Tapi pada saat kita membaca buku petunjuknya, kita tahu, oh ternyata begini susunannya, oh begini atur warnanya, oh ini tuh bagian yang ini untuk yang ini, yang itu untuk yang itu, seperti itu. Percaya, pasti bangunan itu akan menjadi bagus, menjadi indah, mainan itu menjadi seperti yang kita mau beli, kita belikan karena kita lihat, wih keren loh, bagus loh, seperti itu ya, akhirnya anak-anak mau, dan akhirnya kita beli. Tapi pas mereka baca petunjuknya, mereka usaha, mereka bikin, akhirnya jadi, maka mereka akan mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi kalau nggak baca buku petunjuknya, bikin aja, pasti mereka akan bilang, kok gini sih mah, kok gini sih, seperti itu ya. Sama juga dengan yang kita belajar hari ini. Tuhan gak pernah memaksa kita untuk bertobat. Tetapi kalau kita gak baca firman Tuhan, kita gak pernah berdoa, tahu-tahu hidup kita, kok gini sih Tuhan? Mana sukacita?
kok gini sih Tuhan? Ketakutan, kok gini sih Tuhan? Jadinya kok gini? Seperti itu. Nah, yuk saat ini kita berbalik, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Ada apa Tuhan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Tolong Tuhan, seperti itu. Jadi ayo bertobat, tidak dipaksa. Tapi saat ini saya menghimbau, yuk kita bertobat, kita datang sama Tuhan. Kita miliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita punya relasi yang baik dengan Tuhan. Karena Dia Bapa yang mengasihi kita. Karena Dia Bapa yang menyelamatkan kita. Karena Dia Bapa yang pelihara kita dengan baik selama kita masih berada di dunia ini. Ya, oleh sebab itu saya kembali lagi mengajak, yuk kita bertobat, ya. Kita berbalik dari jalan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, kembali ke jalan yang Tuhan sudah atur buat kita. Tuhan akan tuntun kita, Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita semua. Ya, saya juga mau berbagi kesaksian ya, di mana Tuhan pernah percayakan saya untuk terlibat dalam penginjilan ke pedalaman suku-suku terabaikan. Kembali lagi, Tuhan tidak pernah memberikan di luar batas kemampuan kita. Jadi saya mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan percayakan untuk kita masuk bersama teman-teman yang lain ke daerah pedalaman. Ya, salah satunya di Papua, saya pernah masuk ke sana dan saya bersyukur. Saya di sana menyampaikan isi hatinya Tuhan. Saya menyampaikan berita kebenaran, kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dan saya juga bersyukur kita bersama teman-teman bisa ngajarin mereka semua nyanyi untuk kita sama-sama memuji Tuhan, untuk kita sama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Dan kita rasanya berterima kasih Tuhan melihat mereka semua ikut bergembira, ikut bersuka cita. Kiranya damai sejahtera sukacita daripada Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara kita semua di sana ya. Kiranya mereka semua bersyukur karena mereka boleh mengenal Tuhan Yesus dan mereka semua dikasihi Tuhan Yesus. Ya, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memakai hidup kita dan kita bersyukur pada saat hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu adalah anugerah yang terindah yang Tuhan berikan buat kita ya. Yang kedua, kita mau belajar lagi. Apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, artinya hubungan kita terhadap Tuhan itu bersifat pribadi ya. Karena apabila seseorang tuh berarti bicara pribadi lepas pribadi. Ya, hubungan kita dengan Tuhan itu pribadi lepas pribadi, tidak bisa diwakili oleh orang lain. Contohnya baptisan untuk suami ya, baptisan untuk suami tidak bisa diwakili oleh istrinya. Ya, kamu aja deh yang baptis, saya nggak usah. Kamu aja deh yang bertobat, saya nggak usah. Nggak bisa begitu. Tetapi harus hubungan pribadi dengan Tuhan ya. Kita harus punya relasi yang baik dengan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang menjadikan kita, Dia yang mengasihi kita sepenuhnya, yang harus kita pahami hal itu ya. Jadi kita harus membawa, kita secara pribadi punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita membawa pasangan kita membawa anak-anak kita membawa keluarga kita, untuk kita sama-sama memuji Tuhan, untuk kita sama-sama beribadah ke gereja sama-sama, kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan sama-sama, dan di rumah juga kita punya mesbah doa, kita berdoa sama-sama, baca firman sama-sama. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi setiap keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus ya. Jadi kembali lagi, hubungan dengan Tuhan gak bisa harus secara pribadi, tidak bisa diwakili. Ya, mari kita membawa keluarga kita. Adakah saat ini kita merenungkan mesbah doa di rumah kita? Kalau belum ada, yuk hari ini kita buat mesbah doa. Hari ini, nanti sore selesai ibadah, kita ajak lagi keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita duduk sama-sama, gandengan tangan, kita memuji Tuhan, gandengan tangan, kita berdoa, kita sampaikan kerinduan-kerinduan kita kepada Tuhan, dan biarlah kembali lagi semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita belajar lagi yang ketiga. Apabila seseorang di antara hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, dalam hal ini dalam memberi memiliki motivasi yang benar,
dari hati yang tulus, ya. Jadi kita memberikan persembahan, memberi dengan hati yang tulus, bukan cuma uang kita, tetapi hidup kita. Kita memberi dengan sukacita, kita memberi dengan tulus, dengan senyuman, dengan kata-kata yang baik, yang menguatkan, yang membuat orang lain bersukacita ada kita, yang membuat orang lain menjadi kuat karena ada kita, karena yang kita sampaikan adalah firman Tuhan, yang kita sampaikan adalah kata-kata yang membangun, sehingga kembali lagi hidup kita dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ada perubahan di dalam orang tersebut, di mana kita boleh menyampaikan hal-hal yang baik, sehingga hidupnya yang tadinya sedih, iya katanya jangan takut, katanya Winda tadi bilang jangan takut. Padahal itu bukan kata Winda, itu kata firman Tuhan. Jangan takut, Tuhan menyertai kamu. Tuhan menolong kamu. Kamu gak pernah sendiri, ada Tuhan yang menolong kamu. Seperti itu bisa kita lakukan terhadap keluarga kita, terhadap sahabat kita, ataupun terhadap teman-teman kita yang lain di mana Tuhan menempatkan kita. Biarlah hidup kita menjadi dampak bagi orang lain. Yang keempat, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, kembali lagi pemberian kita bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Persembahan kepada Tuhan, ya. Memberinya bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Yang kita beri ini untuk Tuhan. Jadi kita mempersembahkan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Contohnya juga tubuh kita pakai semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita rusak tubuh ini yang adalah bait suci untuk hal-hal duniawi. Jangan rusak tubuh kita yang adalah gambaran Tuhan. Jangan rusak tubuh kita di mana ada roh Allah, ada nafasnya Allah. Kita ada orang-orang yang dikasih Allah. Lalu kita rusak tubuh ini untuk menyenangkan dunia. Jangan kita lakukan hal itu. Pakailah hidupmu untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kalau kita saat ini menyadari, yuk kita berbalik. Kita pakai tubuh ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan untuk menyenangkan hatimu, untuk memuliakan namamu, bukan untuk dunia. Gak penting, ya. Jadi mari kita pakai kembali lagi mulut kita memberikan perkataan yang baik. Kita pakai mata kita untuk melihat hal-hal yang positif, bukan yang enggak-enggak, ya. Bukan untuk hal-hal yang merusak untuk anak-anak muda. Jangan ada pornografi, ya. Untuk apa merusak matamu, ya? Untuk apa melihat hal yang gak penting seperti itu. Saya juga bersaksi, saya dulu pernah diizinkan Tuhan menjadi orang yang tidak melihat. Rasanya gak enak. Beneran, gelap itu gak enak. Coba kita pejamkan mata sebentar seperti ini, ya. Rasanya gelap dan rasanya takut, rasanya gak enak. Tuhan takut seperti itu. Jadi kalau Tuhan masih kasih kita mata yang baik, Tuhan masih kasih kita mata yang bisa melihat yang baik, yuk kita pilih yang baik. Kita jauhi yang jahat. Kita pilih mata ini untuk bisa melihat hal-hal yang memegahkan Tuhan, ya. Jadi jangan kita memakai mata ini untuk hal-hal yang membuat Tuhan sedih, membuat Tuhan, loh kok kamu gitu, seperti itu, ya. Jadi mari anak-anakku, Bapak Ibu sekalian, kita saat ini kembali lagi diingatkan Tuhan untuk kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, tubuh kita, hati kita, pikiran kita, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang kelima adalah jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Jadi kita memberikan persembahan yang tidak bercela, ya. Tuhan tidak mau setengah-setengah. Tuhan mau kita memberikan yang utuh. Seluruh aspek kehidupan kita harus kita persembahkan kepada Tuhan. Semua kita kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah melalui hidup kita, melalui keluarga kita, nama Tuhan dipermuliakan. Yang keenam, jikalau seorang mempersembahkan, jikalau persembahannya
merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Kembali lagi kita belajar menjadi tradisi bagi orang Israel, setiap membawa persembahan selalu memilih lembu atau domba yang terbaik, tidak asal-asalan. Dan sekarang kita tidak membawa domba atau sapi kepada Tuhan, melainkan kembali lagi kita membawa seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kita persembahkan hidup ini yang terbaik kepada Tuhan. Kita hargai waktu yang Tuhan masih berikan untuk kita dapat berdoa, untuk kita dapat membaca firman Tuhan, untuk kita dapat memuji Tuhan, untuk kita belajar juga mengampuni, mengasihi dengan tulus ikhlas. Karena itu yang Tuhan ajarkan buat kita. Berilah waktu yang terbaik untuk Tuhan. Jangan malas dalam berdoa, jangan malas dalam membaca firman Tuhan, jangan malas juga untuk mengasihi, jangan malas untuk berbuat baik, jangan malas juga untuk mengampuni. Tetapi yuk kita lakukan firman Tuhan mulai hari ini. Kita jadi pelaku firman. Jangan kita hanya baca, kita dengar, lalu kita stop sampai di situ. Tapi yuk kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan. Bahwa kita ini adalah orang-orang ciptaannya Tuhan, yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang diberikan keselamatan oleh Tuhan. Karena kita tahu Tuhan layak dan berhak menerima yang terbaik dari kita. Karena Allah sudah lebih dulu memberikan yang terbaik untuk kita. Kita mau baca dari Maliaki 1 ayat 8 ya. Kita buka Maliaki 1 ayat 8. Kita buka ya. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apakah kamu membawa binatang yang timpang dan sakit? Tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu apabila ia berkenan kepadamu, apabila menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Jadi jangan kita berikan yang tidak baik kepada Allah. Kita berikan semua yang terbaik. Kembali lagi, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kembali lagi yang ketujuh, Imamat 1 ayat 3 ini. Jikalau persembahan yang merupakan korban bakaran dari lembu, harusnya ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Supaya Tuhan berkenan akan dia. Berkenan berarti mempersembahkan yang berkenan. Persembahan yang berkenan berarti persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Buatlah senang hati Tuhan melalui hidupmu. Buatlah senang hati Tuhan melalui keluargamu. Kembali lagi semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kita membawa ke pintu rumah pertemuan. Kalau kita diberkati Tuhan, bawalah persembahan itu ke rumah Tuhan. Ke rumah Tuhan di mana kita beribadah, ke rumah Tuhan di mana kita bersama keluarga kita memuji dan menyembah Tuhan. Oleh sebab itu, keluargaku, saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, hari ini kita sudah mendengarkan isi hatinya Tuhan. Hari ini kita sudah sama-sama membaca sebagian daripada firman Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Yuk, kita datang kepada Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah tubuhmu menjadi tubuh yang memuliakan Tuhan. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Yang kedua, hati dan roh. Hai anak-anakku, di Amsal 23 ayat 26. Berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Ya, firman Tuhan sudah berkata, berikan hatimu, hati kita kepada Tuhan. Yang ketiga, talenta. Talenta apa yang ada padamu? Pakailah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kalau kamu bisa menyanyi, menyanyilah dengan baik untuk Tuhan. Kalau kamu bisa memuji Tuhan dengan gitar, dengan musik, pakailah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kalau kamu bisa melakukan hal kecil seperti berkata-kata yang baik, pakailah itu untuk menguatkan
keluargamu, orang-orang di sekitarmu. Biarlah talenta itu jangan menjadi talenta yang satu lalu bersungut-sungut, ya, seperti di Matius 25. Tapi biarlah itu menjadi 2, jadi 4, terus berlipat ganda. Jadi kembali lagi hidup kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang keempat, harta. Harta yang kita punya itu dari Tuhan. Harta yang kita miliki ini miliknya Tuhan. Kita hanya dipakai, kita hanya dipercayakan. Tetapi kembali lagi itu semua dari Tuhan. Kita baca di Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Apa yang kita dapat kembali lagi kita kembalikan kepada Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, karena itu semua datangnya dari Tuhan. Mari hidup kita di dunia ini semua karena anugerah Tuhan, ya saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Hidup kita di dunia ini singkat umurnya. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan, tetapi biarlah kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba sudah menyampaikan isi hatimu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat setiap renungan yang Kau berikan buat kami. Buat kami semua, buat saudara-saudara kami semua dimanapun mereka berada. Engkau memberkati mereka Tuhan. Biarlah firman ini boleh tertanam di tanah yang subur. Firman ini menjadi kekuatan buat kami. Firman ini membuat kami berubah untuk kami mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Untuk kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena semuanya dari Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami minta ampun, kami minta maaf Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat dan anugerah-Mu. Engkau sudah memimpin memberkati kami lewat ibadah pada siang hari ini. Hadirat-Mu yang sudah melawat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, di mana kami sudah diajarkan untuk memberikan yang terbaik buat Engkau. Karena Engkau layak dan berhak menerima yang terbaik dari kami. Karena Engkau sudah lebih dahulu memberikan kami yang terbaik buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk Ibu Diaken Winda yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Engkau memberkati Ibu Diaken Winda dan keluarganya. Kami mau berdoa juga buat Gembala senior kami, Bapak Pendeta Bunadi Subrata dan keluarga. Gembala kami, Ibu Pendeta Seriana Sorongan dan keluarga. Wakil Gembala kami, Bapak Pendeta Yoldi Tuju dan keluarga. Dan seluruh diaken, pengerja, pemusik, dan semua jemaat. Biarlah kami semua ada dalam perlindungan Tuhan di tengah-tengah pandemi saat ini. Biarlah kami selalu mengucap syukur atas keadaan saat ini. Kesehatan, pekerjaan, usaha kami diberkati Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan selalu bersama dengan kami. Kami mau berdoa juga untuk jemaat yang sedang sakit, kuasa Tuhan yang dahsyat yang menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami melepaskan shalom atas Indonesia. Biarlah damai Kristus memenuhi bangsa ini di tengah-tengah pandemi COVID yang sedang melanda bangsa kami saat ini. Bapa, kami mau berdoa kepadamu, kiranya perlindungan, kekuatan datang daripadamu. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan bangsa kami. Di balik setiap goncangan ada rencana Tuhan yang luar biasa atas bangsa kami. Kami akan melihat bangsa kami diberkati Tuhan. Bangsa kami aman di dalam tangan Tuhan. Bangsa kami akan bangkit dan maju. Kau memberkati presiden dan wakil presiden kami dan seluruh jajaran kabinetnya sampai kepada level yang paling rendah. Agar setiap mereka dapat menjalankan perintah pemerintahan dengan sikap takut akan Tuhan. Sehingga itu menjadi berkat bagi seluruh bangsa Indonesia. Kami mau berdoa juga untuk tenaga medis yang ada di seluruh bangsa, mulai dari dokter, perawat, suster, bidan, dan staf rumah sakit yang sedang berjuang menyembuhkan pasien-pasien COVID. Kiranya Engkau memberkati mereka dan keluarga besarnya. Biarlah kekuatan, perlindungan, dan kesehatan terus Tuhan nyatakan atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas ibadah pada siang hari ini.
dan doa syafaat yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpuji-pujilah Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati dan kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari sama-sama yang sudah diberkati kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.